saya Natasha Kristi Raja Pugu dengan NPM 2404-10-10-282 dari kelas Governansi Digital E041. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya dari soal evaluasi tengah semester Governansi Digital. Untuk soal yang pertama, jelaskan perbedaan antara tata kelola pemerintahan konvensional dengan berbasis digital. Tata kelola pemerintahan konvensional adalah tata kelola pemerintahan yang masih menggunakan cara tradisional, di mana masyarakat harus datang secara langsung ke kantor pemerintahan untuk mengurus sesuatu. Semua dokumen berbentuk kertas dan disimpan secara fisik, sehingga proses pengurusan sangat lama dan terbelit-belit. Misalnya dalam pembuatan KTP, masyarakat harus datang ke kantor dinas kependudukan, mengisi formulir kertas, memberikan dokumen asli, dan menunggu dalam antrian yang panjang. Sedangkan, tata kelola pemerintahan berbasis digital adalah tata kelola pemerintahan yang menggunakan teknologi internet untuk layanan pemerintah. Masyarakat bisa mengurus semua kebutuhan secara online, dokumen disimpan secara digital, dan prosesnya lebih cepat dan lebih efisien. Dengan digital, informasi lebih transparan karena bisa diakses masyarakat secara terus-menerus dan kapan saja melalui website pemerintahan. Contohnya dalam pembuatan KTP. Masyarakat dapat langsung membuka website Dinas Kependudukan, mengisi formulir secara online, mengunggah foto dan dokumen hasil scan, lalu mensubmitnya. Jadi perbedaannya adalah tata kelola pemerintahan secara konvensional adalah tata kelola pemerintahan yang masih menggunakan cara manual. Sedangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital adalah tata kelola pemerintahan yang lebih sistematis dan lebih cepat. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan digital yang dialami oleh aktor pemerintah dan masyarakat. Kesenjangan digital terjadi karena ada perbedaan akses teknologi antara pemerintah dan masyarakat, terutama di daerah pedesaan ataupun perkotaan. Adapun solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan digital ini, yang pertama, membangun infrastruktur internet ke seluruh daerah termasuk pedesaan agar semua masyarakat bisa mengakses layanan digital dengan mudah. Yang kedua, memberikan pelatihan digital kepada masyarakat yang kurang memahami agar mereka dapat melakukan layanan digital dengan baik. Yang ketiga, menyediakan gadget dengan harga murah dan terjangkau untuk masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka dapat memiliki perangkat digital. Yang keempat, membuat aplikasi pemerintah yang mudah digunakan untuk memudahkan pemakaian aplikasi bagi masyarakat yang kurang memahami. Yang kelima, tetap mempertahankan layanan konvensional sebagai alternatif bagi mereka yang belum bisa menggunakan secara digital. Menurut saya, dengan solusi-solusi seperti ini, kesenjangan digital dapat dikurangi dan masyarakat bisa mengakses layanan pemerintahan dengan adil. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan apa saja yang dialami dalam implementasi e-government yang diterapkan di negara-negara berkembang. E-government adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pemerintahan. Implementasi e-government di negara berkembang seperti Indonesia pasti menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Adapun tantangan-tantangan yang biasanya dihadapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tantangan yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan konektivitas internet. Masih banyak di daerah-daerah terpencil seperti pedesaan di Indonesia yang masih memiliki internet yang lambat ataupun tidak ada, bahkan listrik di daerah tersebut masih susah untuk dijangkau sehingga server dan komputer tidak bisa beroperasi dengan lancar dan baik. Tanpa adanya infrastruktur yang kuat, implementasi e-government ini tidak dapat berjalan secara optimal. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya skill dan pengetahuan masyarakat tentang teknologi digital. Banyak masyarakat, bahkan pegawai pemerintah yang masih belum terbiasa dengan teknologi, sehingga mereka kesulitan untuk menggunakan komputer, smartphone, ataupun aplikasi digital lainnya. Tantangan yang ketiga yaitu adanya resistensi atau penolakan dari pegawai pemerintah. Masih banyak pegawai yang merasa takut terhadap perubahan digital karena khawatir posisi mereka tidak dibutuhkan lagi. Ada juga pegawai yang merasa nyaman dengan sistem yang lama dan tidak ingin berubah. Resistensi internal ini bisa jadi hambatan besar dalam implementasi e-government. Tantangan yang keempat yaitu
masalah keamanan data dan cyber security. Sistem digital rentan terhadap serangan hacker dan pencurian data pribadi masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan sistem keamanan yang sangat kuat dan terus diupdate untuk melindungi data-data masyarakat, tetapi sistem keamanan yang canggih memerlukan biaya yang mahal dan keahlian yang khusus. Untuk pertanyaan keempat, menurut Anda, bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam governansi digital dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan? Menurut saya, transparansi dalam governansi digital berarti pemerintah secara langsung membuka akses informasi publik melalui platform digital. Dapat dikatakan, masyarakat dapat bisa melihat secara langsung program pemerintahan apa saja yang akan dilakukan, berapa budget yang akan dipakai oleh pemerintah dalam program ini, siapa saja yang mengerjakan ataupun melaksanakan program ini, dan bagaimana hasilnya ke depan. Dengan transparansi seperti ini, masyarakat dapat mengetahui secara langsung program apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, dan hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selain itu, masyarakat juga bisa memverifikasi apakah dana yang digunakan dengan efisien dan terkontrol tanpa adanya korupsi. Kemudian, untuk akuntabilitas, berarti pemerintah siap diminta pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan program yang akan mereka laksanakan. Pemerintah harus menjelaskan alasan keputusan, siapa yang terlibat dalam keputusan tersebut, dan apa dampaknya bagi masyarakat. Pemerintah juga harus responsif terhadap kritik dan keluhan dari masyarakat. Dengan akuntabilitas, masyarakat merasa didengarkan dan kekhawatiran mereka dianggap secara serius, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus-menerus meningkat kepada pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas ini berkaitan erat dengan kepercayaan publik. Ketika pemerintah transparan dan akuntabel, masyarakat percaya bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi. Kepercayaan ini menghasilkan partisipasi aktif masyarakat dan kepatuhan hukum yang lebih baik. Selain itu, digitalisasi membuat transparan dan akuntabilitas lebih mudah karena semua data terekam secara digital, auditnya juga lebih mudah, dan komunikasi dapat berjalan lebih cepat. Jadi, penerapan transparansi dan akuntabilitas ini dalam governansi digital adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik yang kuat terhadap pemerintah.